Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan program sistem CRM saya, yang mana yang pertama ini merupakan localhost saya yang ada pada ketika saya membuat program. Kemudian program ini telah saya online-kan supaya gampang diakses dan gampang melakukan testing, yaitu ketikkan baru.online/admin. Kemudian di sini telah dijelaskan bahwa sistem memiliki 4 user yang dapat mengakses, yaitu super admin, manajemen, telemarketing, dan supervisor telemarketing. Pada kesempatan kali ini saya akan login terlebih dahulu untuk role super admin, yang mana telah saya buat akunnya. Jadi flow kerjanya itu sistem dibuat untuk developer menyediakan satu role untuk super admin, gunanya supaya nantinya super admin dapat mengkontrol semuanya kebutuhan user yang akan masuk melalui sistem ini. Kemudian masuk password, terus login. Nah, di sini merupakan dashboard dari role super admin, mana dashboard ini dapat melihat keseluruhan data dan keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh super admin, dilakukan oleh tim lain seperti telemarketing, supervisor telemarketing, dan juga manajemen. Nah, di sini ada dashboardnya, ada set menu, ada dashboard, customer, task, leads, utilities, report, and setup. Nah, sebenarnya di sini akses untuk customer, task, leads-nya itu hanya untuk memantau aja. Tapi kalau kegiatan super admin ini kebanyakan ada di dalam menu setup. Nah, menu setup ini gunanya untuk menambahkan user, untuk melakukan action terhadap user seperti action non-aktif atau aktifkan user. Nah, di sini dilakukan di menu setup. Nah, menu setup ini ada banyak. Ada setup untuk staff atau user, setup untuk leads-nya sendiri atau modulsnya, terus custom fields-nya, terus juga bisa setup untuk roles. Kemudian bisa ada menu setup, jadi misalnya roles ini untuk dapat menunya apa aja, itu bisa di setup di sini. Nah, kemudian ada setting ini untuk akun itu sendiri. Kemudian the help. Nah, ketika si super admin ingin menambahkan user baru, kemudian dia klik staff, kemudian di sini ada detail data-datanya, data staff yang ada, yang udah bisa masuk akses sistem. Kemudian dia bisa klik new staff member. Nah, di sini bisa ditambahkan. Klik ditambahkan, diisi datanya, misalnya siapa namanya, diketik, masukin. Nah, ini ada 2 tabbing nih, ada profile dan permissionsnya. Permissionsnya itu sebenarnya capability access yang dapat dilakukan oleh role ini, gitu, dapat dilakukan sama user ini. Nah, itu diisi first name, last name, email, dan kemudian yang mandatory ada password, create password di bawah. Nah, password ini di create random, jadi generate password, kemudian passwordnya di copy dan dikasihkan kepada user yang akan mengakses aplikasi ini. Kemudian di save. Lalu di sini udah masuk datanya ke dalam kumpulan data user. Nah, kemudian di sini juga bisa menambahkan role. Misalnya nanti di kemudian hari PT PP Urban ingin mengubah struktur organisasi kerjanya nih dalam
proses bisnisnya akan dirubah gitu. Misalnya nanti ada capability untuk tim IT akan masuk gitu. Nah ini bisa ditambahkan role-nya, nambah role, add role, kemudian di add namanya, terus permissionnya diisi apa aja yang dapat dilakukan role tersebut. Nah ini bisa view, bisa aksesnya itu bisa view, delete only, or create or edit. Jadi apa aja nih di sini diambil, tinggal dicentrang-centrang, kemudian sesuai dengan SOP yang ada ya. Terus kemudian di next, diklik save, kemudian data bertambah. Nah kemudian selanjutnya ada delete, di delete role, tinggal diklik silang dan close, itu aja. Nah itu kegiatan yang dapat dilakukan oleh user dengan role super admin. Nah super admin ini juga cuma satu, bisa nambahin banyak nih. Misalnya ada tim super admin, tinggal di create aja, satu admin itu bisa menambahkan admin lain. Selanjutnya kita login sebagai telemarketing. Nah ini saya sudah bikin account untuk telemarketing atas nama Anis. Terus dimasukkan passwordnya 1234 karena require passwordnya itu menggunakan 6 karakter. Nah di sini kemudian ada di dashboard si telemarketing nih. Di sini ada welcome Tele Anis gitu, udah di greeting di depan. Terus ada datanya nih, ada summarize data leads-nya, ada data yang belum diolah, ada data yang baru masuk, ada data yang udah ke lost gitu. Lost data itu maksudnya datanya nggak diakses. Nah di sini bisa nge-reminders temennya sendiri. Jadinya ini menu-menu yang ada di role super telemarketing, yaitu dashboard, customer, task, sama leads. Leads itu untuk general aja sih, mau menambahkan apa aja yang ada dalam sistem ini, tapi itu nggak terlalu digunain, cuma tambahan menu aja disuges sama mereka. Nah, ini ditambahkan leads, ceritanya si Anis mau menambahkan leads baru. Nah ini ditulis statusnya apa, ditambahkan, kemudian source-nya dari mana, sumbernya dari mana, datanya itu didapat dari mana. Ini misalnya dari event, terus talentnya di-assign ke siapa, kemudian nambahkan. Nah itu di EULA-nya itu checkbox-nya itu public. Nah ini di save. Nah kemudian di sini udah masuk ke dalam kumpulan data leads. Kemudian sebenarnya ini mandatorinya cuma nama doang kan, karena nanti itu bisa telemarketing bisa menambahkan tugas lagi kepada para marketing, karena data yang ada harus lengkap, harus dilengkapi. Nah ini bisa diatur, misalnya juga si atas nama Ryan, telemarketing Anis akan mengubah statusnya menjadi customer setelah melakukan persetujuan pembelian, kemudian datanya dicek, kemudian dimasukin yang field mandatorinya, lalu create password untuk Ryan. Nah di sini required doang sih, jadi field password ini harus diisi, karena nanti sebenarnya password ini yang punya kapabilitas untuk memberikan itu supervisor telemarketingnya. Jadi udah di create password, kemudian di save, kemudian nah udah ada nih di detailnya. Nanti tampilan customernya itu telemarketing dengan supervisor telemarketingnya itu berbeda. Jadi di sini ada detail usernya atas nama siapa, posisinya apa, nomor teleponnya berapa, emailnya apa gitu. Nah kemudian di sini masuk ke tab customer. Nah di sini customer ada datanya udah masuk, Ryan bisa di sorting menurut A to Z. Nah ini kemudian bisa diekspor ke dalam PDF misalnya, kemudian ada auto download, kemudian nih, nah data yang diekspor ini bentuknya bakal kayak gini. Nah, terus selanjutnya
dari data yang ada nih, misalnya customernya belum diizinin untuk login. Nah, si supervisor telemarketingnya itu bisa mengedit actionnya, statusnya aktif apa enggak. Misalnya saya unactive, maka si user customer itu belum bisa masuk ke dalam sistem gitu. Masuk sebagai supervisor telemarketing. Nah, di sini dashboard yang ada juga sama oleh telemarketing. Ada convert leads, berapa yang udah terconvert, terus ada statusnya, leadsnya apa aja, data yang udah dihubungi, berapa. Nah, ini menu customer. Ketika diklik, nah ini perbedaannya. Kalau supervisor telemarketing memiliki akses lebih banyak dibanding telemarketing. Nah, supervisor telemarketing itu punya capability yang lebih luas dibanding telemarketing, yang mana dia bertanggung jawab atas pekerjaan telemarketing. Nah, ini dia yang create password untuk user atas nama Ryan. Kemudian di save. Lalu setelah itu sudah tersave, kemudian si supervisor telemarketing bisa ngasih passwordnya ke Ryan untuk ke Ryan atau Ryan sebagai customer untuk dapat mengakses sistem ini. Di sini juga bisa diklik bagaimana detail dari usernya. Apa ini siapa sih gitu, nih ada atas nama Tele Anis, kemudian detail emailnya apa, terus last aktifnya kapan gitu. Nah, kemudian misalnya Rahmat Ramadan akan di assign menjadi ke admin ke Tele Firda, kemudian di assignnya di Firda, terus kemudian di save. Nah, kurang lebih itu pekerjaan yang dilakukan telemarketing dalam pengelolaan data. Dalam melakukan assign tugas, telemarketing juga bisa menambahkan tanggal berapa nih remindernya akan harus dilakukan. Nah, di sini juga bisa tambahin deskripsinya, arahannya untuk apa gitu. Kemudian kita logout, balik lagi ke login page, yang mana kita masuk sekarang sebagai manajemen. Manajemen dapat melihat overview dari kegiatan proses bisnis yang dilakukan oleh teman-teman internal, berapa data yang sudah terkonversi, berapa data yang belum terkonversi, dan melihat kalender ada event apa pada tanggal segini gitu. Nah, kemudian ada menu di samping ini, sidebar menu, yang mana dapat diakses oleh manajemen, yaitu dashboard customer, task, leads, dan juga reports. Nah, sini dia cuma bisa memiliki akses view. Nah, kemudian di sini juga si manajemen dapat melihat reports, yang mana reports ini bisa lihat reports leads, reports penjualan, reports customer, terus berapa income-nya, berapa outcome-nya, kayak gitu. Detailnya ada di dalam menu reports ini. Kemudian juga bisa mengekspor jika sudah terdapat datanya, diekspor berapa totalnya, semuanya dapat dilihat. Nah, akses ini dilakukan tim manajemen guna mengambil sebuah keputusan nantinya apakah proses penjualan apartemen berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini juga ada detail leads-nya berapa aja yang sudah terkonversi, dan leads ini berasal dari sumber apa gitu. Sekian dari demo program untuk penelitian skripsi saya mengenai rancang bangun sistem CRM untuk penjualan data leads pada PT PP Urban. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.